Halo brother, kembali lagi bersama channel A4DX2. Meskipun subscriber masih kecil dan kemungkinan rentan untuk dihujat, tapi gak apa-apa selama hujatannya positif. Emang ada ya yang hujat itu positif? Yang penting di subscribe dulu. Tanpa banyak teori atau materi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan inilah di awal film menceritakan pada tahun 2019 bumi mengalami bencana yang besar, badai tornado, banjir dan suhu ekstrim seperti sawah kekeringan, air yang menenggelamkan permukiman mereka. Tak sedikit korban yang dialami dari bencana alam. Sungai es menenggelamkan tepian Manhattan, bahkan gelombang panas yang membunuh 2 juta orang di Madrid hanya dalam sehari. Pada saat itu dunia bersatu untuk melawan balik. Para ilmuwan dari 17 negara bersatu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Cina. Mereka menemukan cara menetralkan badai yang dirancang untuk melawan elemen dasar cuaca yang mereka beri nama Dutch Boy. Kisah akan berfokus pada ilmuwan bernama Jack, sekaligus orang yang menciptakan Dutch Boy. Kali ini dia sedang menjalani persidangan, di mana sang senator mengatakan kalau Jack gagal mematuhi prosedur pemerintah. Bahkan ada insiden saat Jack memukul pengawas federal tepat di wajahnya. Namun Jack menegaskan kalau pengawas federalnya tidak tahu apa-apa kalau kapasitor memiliki daya listrik yang tinggi jika dilepas, dan Jack berusaha menyelamatkannya. Karena Jack pernah menggunakan Dutch Boy tanpa persetujuan mereka, dan jika Jack menentang otoritas mereka, maka Dutch Boy akan diteruskan tanpa sosok Jack. Setelah selesai persidangan, di situ ada adiknya yang bernama Max. Dia meminta kepada Max untuk membuat situasi terkendali, dan Jack terkejut ketika Max mengatakan kalau beberapa minggu lalu Max diangkat sebagai kepala Dutch Boy. Karena sidangnya tidak berjalan baik sehingga Jack dipecat oleh Max. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, terlihat para tim pasukan PBB yang berada di gurun Afghanistan menemukan suatu wilayah yang kena dampak cuaca ekstrim yang mana seharusnya di gurun sangatlah panas. Di sini terlihat semuanya membeku, bahkan orang-orang yang sedang berdiri pun menjadi beku. Fenomena ekstrim itu terjadi karena salah satu termosfer mereka rusak di atas Afghanistan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka akan mengirimkan satu orang ilmuwan, yaitu Jack. Max sempat tidak setuju kalau Jack yang dipilih, namun tidak ada orang lain lagi selain Jack yang mengenal tempat Dutch Boy di atas sana. Di tempat lain, saat melakukan pergantian satelit, salah satu kru yang bernama sebut saja Aceng terlihat terjebak di ruangan hingga membuatnya terhempas keluar. Sesampainya Max di tempat Jack, dia disambut gembira oleh putrinya Jack yang bernama Hannah, yang mana Jack masih sedikit kecewa kepada Max karena dipecat oleh adiknya sendiri dan membuatnya kehilangan semuanya. Tujuan Max ke sini adalah memberitahu Jack Dutch Boy buatannya ada masalah. Awalnya Jack tidak peduli, namun setelah Max membujuknya, dia pun berubah pikiran. Kemudian kita terbang ke Hong Kong, Cina. Dia bernama Cheng. Setelah dirinya belanja di minimarket, Cheng merasakan sesuatu yang aneh, di mana saat telur yang ia beli jatuh ke jalan. Namun anehnya, permukaan jalan seperti panas dan timbullah ledakan gas api yang besar dari permukaan bumi. Gas api itu pun menghancurkan jalanan kota, bahkan menghancurkan gedung-gedung tinggi di sana. Beruntung Cheng selamat, di mana suhu di luar kembali normal. Orang-orang di sana pun menyaksikan fenomena yang mengerikan itu. Berita yang terjadi di Hong Kong sampai terdengar kepada Hannah. Karena Jack akan pergi keluar angkasa, tentu saja membuat Hannah merasa khawatir. Karena belakangan ada salah satu kru yang terhempas keluar. Namun Jack berkata itu hanyalah sebuah kecelakaan. Setibanya di sana, Jack langsung meluncur ke atas, di mana di sana Jack merasa waas dengan pemandangan dari atas langit. Jack langsung berkenalan dengan kepala ilmuwan yang bernama Ute. Lalu diperkenalkan lagi dengan timnya, ada Adisa bagian struktur, Duncan sistem dan analisis OS, Hernandez bagian robot,
Duset, komunikasi, dan keamanan. Ada 3 situasi yang harus Jack dan krunya periksa. Fenomena di Afghanistan, salah satu kru yang mati karena terhempas melalui ventilasi udara, dan ledakan gas yang terjadi di Hong Kong. Rupanya satelit yang ada di Afghanistan telah rusak, dan Duncan menyebutnya itu tipe rock and roller. Jack bertanya kepada mereka kenapa kasus yang ada di Afghanistan terjadi. Mereka menjawab bahwa mereka memeriksa perangkat keras satelit, namun catatannya terhapus bersih karena kerusakan. Cheng yang menghubung Max kalau dia tidak bisa mengakses satelit Hong Kong Dutch Boy. Ada seseorang yang menyembunyikan kerusakan sistem, maka ada potensi kerusakan secara global. Jika Dutch Boy mengalami kerusakan besar, maka bumi akan mengalami bencana dahsyat yang disebut geo. Dia bernama Sarah, agen rahasia presiden sekaligus tunangannya si Max, yang baru saja mendapatkan pesan kalau presiden akan mendapatkan rapat. Baru saja Cheng melacak dengan komputernya, tiba-tiba ada seseorang yang mematikan lampu ruangan dengan sengaja. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam menggeledah dan mencari tahu apa yang telah Cheng diketahui. Terjadi masalah ketika satelit Hong Kong akan diperiksa. Ketika akan diturunkan, kontrolernya tidak berfungsi dan sampai terjadi sedikit kekacauan di sana. Ada yang sengaja mengunci pintu dari luar sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Lalu Jack meminta untuk mengambil pecahan satelit yang rusak untuk diperbaiki. Di sana, Hernandez menunjukkan video saat insiden yang membunuh si Aceng. Terlihat di video ada salah satu panel yang terjepit di menara komunikasi. Terlihat panelnya masih terkunci dan utuh. Mereka beruntung karena kemungkinan perangkat rusak itu masih ada di dalamnya, sehingga Jack dan krunya memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Terjadi masalah kepada Jack saat mengambil panel di mana terjadi kerusakan terhadap baju pendorongnya yang miis, sehingga membuat ia terlempar ke sana kemari mencari alamat. Beruntung Jack selamat, termasuk perangkatnya yang sudah ia ambil saat melepaskan panel itu. Namun Jack tidak memberitahu kepada krunya Ute karena Jack punya firasat kalau seseorang mencoba membunuhnya. Bahkan ada seseorang yang sengaja membunuh si Aceng, bahkan yang membajak satelit Hong Kong, dan Jack yakin bahwa itu dilakukan oleh orang yang sama. Kembali ke Max yang mendapat panggilan dari Cheng yang baru nembe di Amerika. Dia mengajak Max untuk bertemu dan menceritakan semuanya yang sudah melakukan kekacauan terhadap data-data satelit. Jack dan Sarah sudah menunggunya di sana. Lalu ketika Cheng akan menyeberang, ada seseorang yang mendorongnya dari belakang. Dan inilah yang terjadi. Saat melakukan transisi, Jack menceritakan kepada Max tentang masa lalu mereka waktu memancing dengan ayahnya, di mana Jack berusaha mensabotase pancing ayahnya agar mereka segera pergi. Karena ayahnya pintar, jadi dia tahu kalau pelakunya Jack. Lalu ayahnya berkata kepada Jack, semua orang tidak ingin gagal, mereka melakukannya ingin berhasil. Setelah itu, Max menemui Dana untuk menunjukkan sesuatu saat dia melakukan transisi bersama kakaknya, di mana di dalam kata-kata itu terdapat kode. Tak lama kemudian, Sarah datang dengan posisi siap menembak. Tentu Sarah terkejut dengan Dana yang sudah ada di ruangannya. Di sana, Jack menjelaskan kalau dia membutuhkan bantuannya untuk menerobos ke server Gedung Putih. Tentu itu adalah tindakan kriminal dan melanggar sumpah bagi Sarah yang notabene sebagai seorang agen rahasia. Di luar angkasa, Jack mencoba mencari tahu dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Saat mereka membuka loker, muncullah Duset yang sambil menodongkan senjata, lalu menunjukkan ketika Aceng meletakkan suatu barang di loker yang kosong. Seseorang mencoba menggunakan Dutch Boy untuk menghancurkan kota. Mereka mengendalikannya dengan virus. Mereka bisa mematikan Dutch Boy untuk sementara. Robotnya akan memperbaiki sistem, membunuh virus, dan mengembalikannya ke mode aman. Di saat kehadiran presiden, Sarah menghampiri Max. Dia berkata kalau mereka harus mencuri kode pembunuh yang ada di hologram-nya Palma.
Terjadi masalah di mana semua koneksi satelit mati sehingga mereka kehilangan semua kendali ke satelit Tokyo. Kemudian terjadi butiran es besar yang berjatuhan di seluruh kota dan fenomena ekstrim di negara lainnya. Sempat berhasil dengan satelit yang baru diluncurkan, namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan peringatan badai Geo yang akan terjadi. Kepanikan pun terjadi, yang mana Jack menyuruh para kru menuju pesawat, kecuali dia yang menyadari pelakunya adalah Duncan sehingga menghampirinya. Duncan terhempas akibat kaca yang pecah hasil dari kena tembakan. Beruntung Jack langsung keluar dari ruangan tersebut. Dia sebut saja Kamra yang mencoba menembak Max sehingga Max yang menyadari pun langsung menemui Sarah kalau Kamra ingin menjebak presiden. Lalu Sarah menembakkan senjatanya ke atas dan membawa si presiden pergi dari kampanyenya. We don't have much time. Kamra dan ajudannya sudah siap menembak mereka. Disangka mereka sudah tewas, ternyata You thought the president was the... You should take it. An opportunity? Let him... waktu badai Geo tinggal sedikit lagi. Di sana Jack tinggal sendirian untuk menghentikan Dutch Boy. Di saat bersamaan bencana besar sedang terjadi di berbagai negara. Sempat tidak tahu kodenya, beruntung Ute yang tidak ikut pergi dan ada di sana. Akhirnya badai Geo berhasil dihentikan. Sesuatu terjadi pada satelit mereka yang hancur. Mereka selamat dengan masuk ke satelit yang tersisa. Semua orang panik tak terkecuali Hannah yang ingin sesosok ayahnya untuk selamat. Beruntung Hernandez menemukan mereka. Son of a bitch. Dang the Mexican. Terlihat badai di berbagai negara terhenti. Kebahagiaan timbul dari setiap insan yang ingin dunia ini baik-baik saja. The shuttle you see is bringing home all the... Di akhir film, singkat cerita 6 bulan kemudian, mereka sedang memancing dengan rasa senang dan akurnya seorang kakak dan adiknya. Undo the past. All you can do is face what's ahead. Tamat.